semuanya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan sudah siap tentunya di depan layar kaca Anda untuk menyaksikan saya Kak Ros di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel. Kita hari ini kompak ya, ijo-ijo kayak ular keket. Seperti biasanya, sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi rame di luar sana, viral, banyak sekali menuai perbintangan dan kekepoan netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jadi beberapa hari terakhir ini orang tuh lagi menyoroti juga mengenai salah satu cerita yang dibagikan oleh konten kreator gitu ya, konten kreator viral tentang perselingkuhan. Jadi ini yang namanya siapa sih, Dilan Janiar sama suaminya namanya Safno. Safno ini kita sempat wawancara waktu di Semarang ya. Di Semarang kita sempat wawancara. Jadi ini adalah konten kreator yang tinggalnya di Yogyakarta. Dan konten-konten yang dibagikan itu adalah seputar ya dunia istrinya tuh sering storytelling, kadang-kadang juga tentang hubungan pokoknya interaksi antara suami istri inilah gitu ya. Tapi pada saat bulan April kemarin si Dilan ini istrinya share bahwa suaminya ini ternyata berselingkuh berkali-kali gitu. Dan itu konten itu dibagikan di konten eksklusif yang ada di media sosialnya sang istri. Nah, ini kenapa ini diangkat rame lagi? Karena ya orang masih rame membicarakan ini. Terakhir suaminya yang dianggap tidak mempunyai kontribusi apa-apa secara ekonomi gitu ya. Itu pada saat digugat cerai minta gonogini 3 miliar. Tapi akhirnya dapatnya 800 juta. Jadi viral, Dilan Janiar diselingkuhi suami berkali-kali hingga diperas miliaran rupiah. Nah, coba kita lihat ini salah satu curahan hatinya Dilan gitu ya, ketika dia harus mengeluarkan 800 juta plus rumah gitu ya untuk si calon mantan suami ini yang katanya tidak punya kontribusi apa-apa terhadap ekonomi rumah tangga. Karena yang sibuk cari duit itu adalah Dilan dengan membuat konten-konten. Kita lihat, coba kayak ada berikut ini. Nah, akhirnya kita lihat ya, ini kayaknya istrinya aja terus dia bikin konten. Terus terakhir akhirnya suaminya posting gitu. Dan kita baru tahu ternyata kayaknya ada klausul di mana si suami ini nggak boleh emang posting apa-apa di sosial media, tidak boleh menjelekkan sang calon mantan istri dan keluarganya gitu. Ini storynya si suaminya nih ya. Kalian akan tahu pada waktunya. Udah cuma gitu doang. Habis gitu ada lagi dia mengunggah pasal. Coba kita lihat yang berikutnya. Ayo ganti. Iya, ada harusnya. Oh, bingung nyarinya di mana? Ya, banyak soalnya. Banyak ya. Inilah aku bacakan ya. Contekanku juga banyak loh ini ya kan. Ini bunyinya adalah seperti ini. Jadi dia tuh membagikan ada pasal gitu. Pasalnya bunyinya, iya sih emang nih banyak banget sih, ya ampun. Hei, bukan ada ini. Mana sih? Adalah pasal pokoknya pihak kedua dilarang menjelekkan pihak pertama dan keluarganya di sosial media gitu. Terus si Safno itu bilang pihak kedua itu adalah aku. Gitu ya. Karena buat aku ini menarik aja karena kontras dengan si istri yang dari sejak si suami ketahuan selingkuh itu dia posting terus di konten eksklusif. Nah, ini konten eksklusif juga ada pembicaraan lagi dari netizen. Netizen jadi ngitungin berapakah yang didapat oleh sang istri ini dengan konten-konten eksklusif bercerita tentang dia diselingkuhin gitu ya. Karena kalau kita lihat subscribernya ada berapa sih? Tuh ada 26.000. Ini berbayar. 26.500 pelanggan, per bulannya 29.000 ya. Jadi coba dikali. Udah dikali belum? Sekitar 708.500. Hampir 800 juta sebulan ini ya. Padahal itu emang dia baru pilih dari bulan April ya. Dia rame ya. Bulan April inilah. 800 juta. Si Safno minta 800 juta. Impas kayaknya ya. Komentar netizen. Coba kita baca komentar netizen berikut ini. Komentar netizen, ayo. Dua-dua semuanya aja langsung jadiin satu deh kalau bingung ya. Oh, ini adalah komentar netizen seputar tahu bahwa suami itu minta gonogininya 800 juta. Kak, nggak terima woi. Dia yang selingkuh, dia juga yang malah dapat uang kakak, katanya gitu. Yang berikutnya. Dapat banget keselnya woi, udah ya, oke, baiklah, usah dibaca. Yang berikut, aturannya gonogini emang gini, harta yang diperoleh setelah menikah sekalipun istri yang cari duit atau jadi tulang punggung tetap jatuhnya jadi harta bersama, berlaku untuk sebaliknya kecuali ada perjanjian pranikah atau ada SHM atau akta-akta nama pribadi dari pengalaman kerabat, katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya,
Oh, ini komentar mengenai akun berbayar. Nah, kayak gini loh, diselingkuhin itu marah-marah, terus cerai, jangan diem-diem aja nangis terus balikan, katanya gitu. Karena ada kan konten kreator yang kemarin juga gitu kan, dia spill suaminya selingkuh, dia marah-marah di kontennya, pokoknya wow, sampai story titik-titik-titik. Habis itu netizen ikut emosi, ternyata mereka rujuk, lalu beli mobil baru dan beli rumah baru. Aduh, ya itu kan, itu suatu berita bagus sebenarnya ya. Lanjut berikutnya komentarnya. Nggak ada. Eksklusif buat bayar software 800. Masih nutup tuh. Pinter si Dilan. Oh ya, berikutnya 29.000 tuh nggak masuk full ke Dilan sih, ada potongan dari Instagram gede katanya gitu. Ya aku belum pernah deh. Aku bikin ya. Aku dari kemana aku bikin, tapi apa yang mau aku spill? Hah? Oh mungkin ini ya off air artis di sini aku spill. Aduh, bener-bener no secret ya. Oke baik, sekarang langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Oke, ini eksklusif hadir ya. Ini sosok yang sedang ramai diperbincangkan yang namanya Rivalino. Benarkah dia adalah? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Rivalino. Langsung aja kita tanya, bener nggak sih kamu tuh sebenarnya bapaknya dari anaknya LM? Ada aja gebrakannya ya. Tiap kali ada aja gebrakan. Kamu ini Rivalino yang ini ya? Iya, makanya aku lagi aman-aman aja gitu ya, bikin konten aman-aman. Tiba-tiba ada aja netizen. Jadi itu kalau nggak salah 3 hari yang lalu ya. Jadi 3 hari yang lalu, aku tuh justru malah buat konten ngebahas dia sama Pak RK, ya kan? Kak Ros lihat ya. Nah, jadi habis dari situ aku ngebahas lagi yang tas branded, ya Kak Ros lihat ya. Tiba-tiba out of the blue gitu ya, komen-komen langsung nanyain, ternyata kamu papanya dari ini ya, plot twistnya kamu papa dari ini, kamu icip-icip apa segala macam kayak. Iya kan, terus aku tuh yang kayak gila, ini kok kenapa tiba-tiba jadi ke gua gitu kan. Sedangkan pas kemarin aman-aman aja, pas buat itu nggak ada yang kayak gitu. Ternyata pas aku cek lagi di spill tuh di media nama bapak dari bapak biologis dari anaknya si LM ini gitu. Karena baru saja ada press conference itu ya, didamping oleh kuasa hukum seseorang yang bernama Rivalino. Betul. Gitu, yang mengaku dialah bapak biologis dari anaknya LM. Betul. Gitu ya. Nah karena orang kan Rivalino kan nggak ada mukanya ya? Ada mukanya nggak sih waktu itu pas? Ada. Jadi enggak. Jadi pas keluar. Enggak, jadi gini, pas keluar pertama itu belum ada mukanya. Oke. Jadi baru disebutin Rivalino gitu kan. Rivalino. Nah, tapi ketika beberapa hari atau apa, sorry ya kalau sana salah, itu keluar mukanya. Ada mukanya. Nah, tapi tetap aja masih yang komen ke aku tuh semua nanyain, ini bapak biologisnya gitu. Bingung nggak sih? Terus terang sih aku waktu ada kuasa hukum tuh press conference bilang bahwa bapak biologis anaknya LM itu ternyata adalah Rivalino. Aku langsung pikirnya, Rivalino Wardana. Karena ini doang aku kenal. Enggak kan, itu kan antara RE sama RI ya. Sampai ya Kak, sampai ya. Ada yang komen bilang gini, tes DNA aja, tes DNA. Ini mumpung lagi live ya. Mana sih kameranya ya? Ini mumpung lagi live. Kalau seandainya ada yang bisa buktiin ya, buktiin kalau seandainya aku memang bapak biologisnya dia, aku kasih 1 M. Oh, kamu malah kasih 1 M? Loh, aku berani dong, karena itu bukan anak aku kan. Ya, aku kasih 1 M nih, mumpung nih ya, semua yang studio sama semua pemirsa nih. Ini aku kasih 1 M, sumpah. Karena memang bukan anak gue gitu Kak. Karena ya kan? Bukan aku juga yang press conference bukan ya. Bukan aku juga. Dan ini gini ya, kalau nggak salah kan aku juga buat bahwa kejadiannya itu 2021 kan. 2021 itu aku lagi nggak ada di Indonesia. Kak Feni Kak Ros tau kan. Jadi aku lagi di Jerman. Gimana caranya mau ketemu sama dia? Noel kayak gini aja enggak. Jadi kamu tuh ikut dapat keselnya doang ya? Dapat keselnya aja. Cuma baca-bacanya sih lucu-lucu aja sih. Coba kita lihat ini postingannya Rivalino ya, karena dia ini adalah konten kreator juga yang suka mengomentari hal-hal yang sedang viral, yang lagi rame. Dia termasuk yang mengomentarin soal keviralan kasus LM ya kan. nih ya kan, ini postingan kamu ya kan. Komen sih kamu sih ikut campur ya kan. Padahal yang di komentar gini, oh kejadiannya tahun 2021. 2021. Itu bukannya lagi COVID gitu kan ya? Iya kan? Iya kan? Itu bukan lagi COVID. Komen netizen, coba kita baca komen netizennya. Bang, ternyata anak lu. Berikutnya, komennya lagi. Lah, ngapain lo bahas? Kan itu anak lo, kocak. Berikutnya ada lagi komentarnya, Bang, udah cair kah? Kok tiba-tiba lu nongol, katanya gitu. Makanya ada yang kemarin ada juga tuh yang suruh ngebahas, cek DNA segala macam. Tapi mungkin udah dihapus ya, mungkin karena dia udah baca lagi yang klarifikasinya gitu.
Ya makanya aku bingung. Aku klarifikasi lagi ya, bahwa kan aku 2021 saat kejadian itu, aku nggak ada di Indonesia gitu loh. Pokoknya bukan kamu yang press Jadi bukan aku lah pokoknya. Enggak, tapi sebenarnya kan ini kan orang lagi tadi ada pertanyaan, udah cair kah? Kamu tuh sebenarnya ada hubungan apa sih dengan drama ini semua? Asli kamu hanya ada, karena Kak. cipratan-cipratan atau sebenarnya kamu juga bagian supaya ini rame? Nggak ada, asli sumpah ini bener-bener nggak ada. Bener-bener nggak, bukan aku yang pengen apa segala macam. Ngapain juga ya pengen ya kasus kayak pengen gini viral, kan? Pengen viral apa segala macam. Enggak. Tiba-tiba aja dari TikTok banyak banget komen yang bilang bahwa aku bapak biologis. Saya kan males banget nggak sih, Kak? Itu keluarga komentarnya apa? Asli kok. Keluarga tuh pertama kan nggak ngeh ya. Tapi pas udah sempet aku post juga, baru dia ngeh, terus kayak dia bilang, ini orang-orang kenapa jadi pada bilangin lo ini bapaknya sih gitu kan? Ya itu karena namanya itu Revelino. Sedangkan kan nama aku Rivelino. Mungkin sama kali ya. Mungkin algoritmanya jadi masuk gitu. Iya, orang taunya kamu yang mana sih? Yang mana sih? Iya, makanya Ini nih langsung kayaknya. ke gue gitu semuanya gila. 300, 400, 500 sampai berapa? Sebanyak itu? Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Menghujat, apa, ngatain, apa segala macam atau godain? Ke arah menghujat sih ada, godain juga ada. Kamu sendiri rasanya tuh apa? Ini kan salah sangka aja sebenarnya. Tapi kamu kayaknya kesel banget nih. Sebenarnya kesel banget nggak ya? Lucu juga sih ada. Jadi kesel, lucu, aneh, bingung semua jadi satu, gitu kan? Pertama pas dengar bahwa dibilang aku bapak biologisnya ya masih ketawa-ketawa ya. Tapi ketika ada yang bilang, oh ini nih yang icip-icip, ini nih yang ini segala macam gitu-gitu, males juga nggak sih, Kak? Oh ya, jadi Apalagi kalau misalnya dibaca teman kantor apa-apa gitu kan, males nggak sih? jadi orang jadi takutnya jadi bener takut orang ya, bener Iya juga kan, kali ada nih kayak gitu sampai ya. komen-komennya itu ke bawah-bawah itu Banyak banget. banyak banget gitu. Sampai ke komen-komen yang postingan-postingan yang udah sebelum-sebelumnya gitu. Ada rasa takut juga nggak sih? Takut terseret-seret gitu. Takut terseret-seret sih enggak ya. Makanya kan tadi udah declare ya. Pokoknya gue kasih 1 M kalau seandainya ada yang bisa buktiin gue bapak biologisnya. Nih, live. Bukan Rivelino yang ini. Bukan Rivelino yang ini Yang preskon gitu. kemarin namanya Revelino. Ya, dari Ini Rivelino. Ini Rivelino. Gitu. Gak ada rasa takut, biasa aja sih. Biasa aja. Cuman lama-lama kalau dibiarin. Cuma lama-lama kalau dibiarin kita buka TikTok terus kita upload konten lagi, ntar yang masuk komennya itu lagi gitu loh. Takutnya ada berita yang muncul foto kamu Yes. gitu ya. Nah, Udah itu ada bisa orang-orang di luar, orang kantor yang nanya, lu ya gitu. Itu udah kan pasti. netizen. Itu udah Kalau pasti. orang nyata ada Udah yang nanya. pasti ada. Oh, ada. Kemarin ada yang nge-DM, ini lo apa kayak gimana sih gitu. Orang yang kamu kenal. Yes, benar. Karena dia baru ngeliat yang Revelino itu, bukannya Rivelino. Oh iya Gitu, iya. makanya jadi kayak, aduh ini makanya harus diklarifikasi. dipertegas nih, harus diklarifikasi. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Coba ada video klarifikasi yang kayak lihat yang berikut ini. Oke, kita balik lagi ke Rivelino ya. Dia ini juga seorang konten kreator, sering membuat ya konten-konten mengomentari beberapa hal yang sedang viral. Salah satunya yang kamu komentarin itu adalah fenomena ketika ada banyak sekali konten kreator yang dari China yang kemudian men-spill produk-produk brand luar yang dibuat di China. Betul. Gitu ya. Coba kita lihat kompilasi kontennya Rivelino berikut ini. Kamu sih suka gitu viral, jadi kan begitu keluar nama Revelino ya taunya itu. Iya. Oke, kita ngomong sekarang bahas mengenai brand-brand yang kemarin ya, brand-brand mahal yang katanya diproduksinya di China. Betul, Jadi ongkos modalnya ternyata cuma segitu gitu ya. Kita lihat beberapa konten dari konten kreator di China yang kemudian viral di TikTok ya. Kita lihat yang berikut. Jujur Li ya, kamu punya nggak tas branded? Ada, jujur ada ya. Jujur ada. Ketika kamu Jujur lihat ada. konten itu apa yang kamu rasakan? Jadi gini Kak, kalau aku ya, aku pribadi ya. Pribadi. Jadi gini, kalau aku kan pernah tinggal di luar negeri ya. Aku pernah di Eropa 6 tahun lebih. Dan aku di sana kalau beli barang, yang pasti yang dekat-dekat rumah kan. Dan kebetulan dekat rumah aku tuh sentrum tuh apa kayak shopping mall, shopping area gitu. Nah terus ke brand baju yang Z tau kan, terus ke brand baju yang itu tahu kan. Itu begitu aku beli, kan kalau kita cobain kita lihat dong brandnya kan. Kita made in apa gitu kan. Dan itu 100% aku beli baju. Kalau misalnya baju masih ada, ntar aku tunjukin ke kafe ini langsung ya. Made in Tangerang, made in Cirebon, ada ya. made in Cilacap, dan gitu-gitu. Iya, gitu. iya. So, maksud aku gini, aku bukannya melarang ya. Maksudnya ketika aku membuat konten ini, jadi aku memberikan informasi sehingga melarang, udah lo nggak usah beli yang branded lagi deh gitu kan, karena itu bikinnya di Asia gitu. Enggak juga, enggak. It's up to you, kalau lo punya duit, why not gitu. Tapi kan yang terjadi sekarang, orang-orang nggak punya, maksudnya gini, gue bukan bilang nggak punya duit ya Kak. Aku bukan bilang nggak punya duit, tapi
dia harusnya masih bisa beli yang lain daripada pakai tas branded itu, tapi in a sense of gengsi, ya kan? In order dia memenuhi ke apa ya? Gengsinya dia gitu loh, di lingkungannya dia gitu loh. Jadi kalau sana memang lu punya duit ya why not? It's your money gitu. Tapi ketika lu cuma beli itu tapi lu sebenarnya nggak afford untuk itu gitu loh. Itu yang nggak usah beli ya. Iya. Yes. Nggak, jadi intinya kamu kalau brand baju itu kan harganya nggak terlalu mahal lah ya. Tapi kalau ini kan harganya mahal banget. Jadi ternyata modalnya kalau menurut konten itu kan sedikit. Kamu sebagai pemilik brand mahal itu rasanya apa? Rasanya ya, Karo juga pasti punya kan tasnya kan. Rasanya juga awalnya ya gila. Rasanya sih tetap beda sih. Ya rasanya tetap beda gitu. Nggak. Gini ya. Pasti kan mereka ngejual barang itu pasti ada tipe-tipenya dong. Ada tipe A, B, C mungkin kan. Mungkin yang dikasih ke Eropa itu tipe A-nya. Ya sama aja sama barang-barang yang aku beli yang pakaian Z itu. Ternyata pas dibuka itu made in Tangerang lah, made in itu. Karena make sense karena kan bahan baku nggak ada di sana kan. Bahan baku semua ada di Indonesia, di Asia, negara-negara Asia. Jadi gitu. rasanya gimana kamu sebagai pemilik brand? Baik ya kan? Rasanya ya agak nyesek dikit ya. Agak nyesek, tapi nyesek gitu. Langsung aku bilang, tetap rasanya beda. Asli sama yang itu ya, beda rasanya. Ya itu up to you ya kayak. Kalau seandainya kakak memang ngerasa, gue masih mau beli yang ini ya terserah. Itu kan kakak yang punya duit. Rasanya emang beda, tapi aku yaudah ntar aja. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Kita ngobrol lagi sama Rivalina. Ada Indi Barens dan suaminya Benny. Benny, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Indi Barens dan suaminya Benny. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih juga udah diundang lagi. Kalau begitu langsung saja kita masukkan mereka ini. Aku mau nanya dulu boleh nggak? Boleh. Kamu ayah biologisnya siapa? Iya. Rafael dan Manuel. Oh iya benar. Saya takutnya diundang nanti tanya lagi. Beda. Masih dicari tuh siapa ayah biologisnya. Tapi kamu Udah ngaku. Oh udah. Udah ngaku. Iya bener Bu. Terus akhirnya? Lah ya nggak tahu. Oh ya oke. Tapi yang jelas bukan itu. Beda yang tadi. Oke. Kita langsung masuk ke ruang gelar perkara. Apalagi sini Bu? 22 tahun menikah. Ya kita mau tahu apakah masih ada yang mengganjal atau unek-unek yang mau disampaikan. Mau tahu? Panggilnya apa sih? Beb. Enggak biasa kalau Benny manggil aku mama mungkin dia pikir aku ibunya. Kamu manggilnya apa? Aku manggil Benny aja. Oh Benny. Oke, kamu bilang Benny stop kurangin ini kebiasaan ini. Oh oke. Oh ini udah mulai main. Udah mulai main. Kita mulai dari sekarang. Siapa duluan? Kamu duluan deh. Oke. Gue tuh paling sebel kalau game-game kayak gini. Oke. Mulai dari sekarang ya. Oke. Benny stop ngerokok. Stop nambah kucing. Oke. Benny stop untuk selalu buka pintu lemari tapi nggak ditutup lagi. Ini stop ngomel-ngomel pagi dan malam. Itu udah nambah tengah saya. Oke. Siangnya enggak tapi Oke. ya. Benny stop untuk tidak angkat telepon cepat atau stop untuk cepat. Bagaimana ini caranya? Bagaimana? Stop untuk lama angkat telepon. Stop untuk lama angkat telepon dan stop untuk lama respon WhatsApp. Oke. Indi juga kalau lagi di luar rumah cepet angkat telepon. Ikan gue syuting Pak. Oke. Lagi ya. Oke. Benny stop makan nasi. Oh ya. Indi jangan kebanyakan makan buah. Dan kebanyakan Lagi deh. Jus. Sorry jus. Semua dipaksa minum jus sama buah. Maksudnya stop, jangan suruh semua orang minum jus gitu ya. Tapi aku suruh, cuman yang lain mau, cuma dia aja nggak mau. Mungkin lama-lama dia akan aku blender. Dia maunya makan nasi. Kamu nggak boleh. Makan nasi boleh, tapi nggak tiap malam biasanya kadang juga colongan. Ada telepon. Kayak aku dong kalau ada telepon lagi syuting ya. Kaget gue. Iya dong, cepet dong. Iya. Emang kenapa sih Pak kalau lama ngangkat tuh gimana? Pas lihat gini. Istri tuh nama di handphone apa? Masih Mama Cantik atau gitu? Indi BS. Mungkin ini bawel sekali. Enggak, Indi Benny sayang. Udah pernah ganti belum tuh nama? Dari mulai sayangku, Mama. Justru gue tuh, aku pribadi gitu suka geli gitu dengan panggilan. Ya maksudnya kan setiap orang pasti beda-beda punya panggilan tersendiri. Kalau aku tuh
baby, beb, honey. Aku tuh malah geli gitu-gituin gitu. Maksud aku ya manggil aja biasa gitu. Kalau panggil pap, manggil mam, it's okay lah ya. Kadang kan kita juga mesti kasih lihat ke anak-anak bahwa ini papa, ini mama gitu. Tapi kalau udah agak berlebihan honey, sayang gitu, akunya agak geli ya. Akunya agak geli gitu. Jadi pernah sih dulu nyoba gitu, manggil nyoba manggil ayah nggak mau juga. Gila nggak pernah Pak, Bapak nggak pernah. Bapak nggak pernah. Jadi Ibu, kalau ini kan biasanya orang kalau lagi mesra panggilannya kadang suka beda, suka manja. Kalau ada maunya kan kadang-kadang manggilnya suka beda. Oh ya kalau ada maunya lagi marah juga kan ada beda. Ibu sama aja, sama aja. Dari nada aja. Oh, nada. Kalau lagi ada maunya, Ben. Ya, ada maunya ya. Iya. Kalau ada nada itu buat aku tuh lebih ada intonasi yang narik gitu. Kalau lagi ada salah. Ini nggak pakai nama. Udah nggak pakai nama. Makan nasi lagi gitu. Oh nggak pakai, nggak negurnya gitu ya? Atau perokok lagi gitu. Kalau ibu yang ada salah. Aku nggak pernah salah. Perempuan nggak pernah salah nih. Kalau bapak, kalau ke ibu. Kalau misalnya lagi marah, langsung panggil, woi sini lo. Enggak gila, preman amat Pak. Kalau lagi mesra gitu, kalau ada maunya manggilnya apa? Sayang. Oh gitu. Tetap sayangnya keluar. Oh sayang tetap keluar. Kalau lagi ada yang disembunyikan. Oh kali saya, mam. Dia lebih banyak diem. Mam, begini ya. Mam. Tetap mam. Jadi kita berdua tuh memang tone up dan tone down. Hanya masalah nada. Hanya masalah nada. Tapi kalau Benny memang lebih banyak di tone down sih. Kalau aku pagi siang malam up terus. Tadi bapak bilang cuma pagi sama malam. Jadi Benny ya, itu paling siang kan nggak ada ya. Tapi aku yakin kayaknya kalau aku pamit dari rumah gitu ya, mau berangkat ya, mau pergi ya. Pas aku masuk mobil, feeling aku tuh mereka pada gini, yes. Gitu. Kamu nggak pasang CCTV? Sudahlah, aku tahu sendiri. Batin aku mengatakan demikian, Bu. Oke, Neska, sudah ada kartu-kartu di depan. Silakan bacakan sendiri pertanyaannya seperti apa. Pak Benny dulu. Bapak dulu. Bapak dulu. Oke. Indi lebih pilih mana, anak-anak atau aku? Pertanyaan apa itu? Pilih mana? Aduh, itu harus pilih ya? Iya. Iya kan? Mana yang prioritas kamu? Prioritas aku, anak-anak, maaf Pak. Karena kamu sudah membuatkan anak-anak untuk saya. Prioritas. Jadi saya prioritaskan anak-anak. Oke, sekarang Ibu baca. Benny, kamu tau kan Indi tuh paling cantik? Gak gitu. Bukan. Oke. Gak ada. Waktu Rafa masuk rumah sakit karena luka bakar, aku sempat nggak ngomong langsung ke kamu karena takut. Jujur waktu itu kamu sebenarnya berat, aku langsung kasih tahu ke kamu atau gimana? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.